mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan hidupmu. Kami bersyukur karena kami punya masa depan bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan dan menghadapi masa depan yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Minggu ini kita masuk di bulan Desember. Wow, we are only 17 days away to Christmas and 21 days away to 2026. Teman-teman, jangan lupa juga kita akan merayakan Natal pelajar di tanggal 13 Desember. Sebentar lagi ya, minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama di hari Sabtu 13 Desember di Pasir Koja 58. Ajakin teman-teman kamu sebanyak-banyaknya dan biar mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan sama-sama. Dan teman-teman, kita bersyukur karena kita sudah mengambil perjamuan kudus. Tuhan yang menyatakan bahwa Dia mengasihi kita, Dia lahir ke dunia, Dia mati menembus dosa kita dan bangkit hingga kita punya masa depan. So, di hari-hari ini, let's maximize the time God gave with meditating on His Word. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik menyertai kami dari awal tahun ini hingga kami mencapai bulan Desember dan segera akan mengakhiri tahun 2025. Kami minta Tuhan di hari-hari ini Tuhan, Engkau bicara lebih banyak pada kami sehingga kami mengerti apa rencana-Mu dan kami bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memeriksa hati kami agar hati kami tetap benar dan bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, coba deh pikirin, kalau hidup kita bisa ditampilkan kayak Instagram feed, kita maunya feed yang kayak gimana? Kita pasti maunya feednya yang estetik ya. Dan ini udah hampir akhir tahun. Kita kalau pengen lihat kayak gimana ya tahun-tahun yang saya lewati, kayak gimana ya bulan Januari, Februari, Maret, April. Kita pengen lihat ada hidup kita yang estetik. Hidup kita yang isinya sukses, berhasil, penuh senyuman, liburan, beres ujian, berhasil dalam persahabatan, punya bestie yang baik, yang setia. Tapi realitanya hidup itu kayak behind the scenes.
behind the scenes-nya Instagram Story itu kayak apa sih? Banyak take ulang, ada error-error, ada goyang, ada kadang-kadang aduh kok malah ke bawah sih orang di sebelah kanan kita yang kita nggak kenal, atau ada mobil lewat, ada hal-hal yang kita nggak duga terjadi ketika kita lagi ngambil story. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari satu anak muda di Alkitab yang juga ngalamin namanya fase real life. Dia ngalamin yang namanya hidup ini gak sesuai rencana dia dan bahkan gak sesuai bayangan dia. Namanya adalah Yusuf. Yusuf, dia adalah seorang remaja. Kalau teman-teman ingat, kita pernah bahas kisah Yusuf di bulan Maret awal tahun ini. Kita membahas tentang tujuan hidup, bagaimana Tuhan memberikan tujuan hidup dari sejak anak-anak ini muda, dari sejak kalian ini muda. Teman-teman, Yusuf ini umurnya 17 tahun. Ada di sini yang umurnya 17 tahun, atau mungkin 16 atau 18, ya kurang lebih dekat-dekat sama usianya Yusuf ya teman-teman. Hidup Yusuf ini awalnya mulus banget. Dia anak kesayangan papanya. Sayangnya mamanya sudah meninggal ketika adiknya lahir. Dia punya banyak baju keren, bajunya bagus-bagus. Dia kayak dikasih limited edition jacket, asik. Dan hidupnya nyaman banget. Gak pernah kekurangan jajanan, gak pernah kekurangan makanan enak. Tapi suatu hari semuanya berubah. Mungkin dia inginkan semuanya seperti postingan yang estetik. But one day perjalanan hidupnya mulai terjadilah ada plot twist yang dia gak sangka. Di Kejadian 37 ayat 5-9, Yusuf dikisahkan begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. So all the plot twist started with a dream. Bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ada dua mimpi. Yusuf, dia mimpi, apakah salah kalau bermimpi? Tentu tidak bersalah ya Yusuf ini. Dia mimpi, dalam mimpinya dia lihat ada berkas-berkas gandum saudaranya, sujud ke berkas gandumnya. Dan dalam mimpi yang lain dia melihat kalau ada matahari, bulan, dan 11 bintang exactly seperti jumlah anggota keluarganya sujud menyembah kepada Yusuf. Artinya Tuhan memberikan visi bahwa one day Yusuf ini akan menjadi seorang pemimpin. Sebagai seorang adik, dia ini anak kedua bungsu. Dia hanya punya satu lagi adik dan punya 10 kakak. Sebagai adik yang hampir terkecil, Yusuf langsung cerita ke kakak-kakaknya. Kebayang gak sih kayak anak SMP yang didoakan dibilang kamu akan menjadi seorang pemimpin, kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia dapat visi dari Tuhan, lalu dia langsung update story. Dia tulis story-nya, dia mungkin pasang mukanya atau pasang tangannya lagi terangkat dan dia bilang, God just told me I will be a leader one day. #chosen, #anointed, #1. Masalahnya gak semua orang suka waktu kita diberikan mimpi oleh Tuhan dan gak semua orang akan suka mendengar cerita kita tentang mimpi-mimpi kita. Seperti Yusuf, 10 kakaknya malah iri dan malah benci. Kakaknya dikatakan semakin bencilah mereka. Di Kejadian 37 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaranya iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita lihat ada dua pihak. Pihak ayahnya menyimpan dalam hatinya, artinya ayahnya ini mendoakan, mendukung, dan bertanya pada Tuhan, Tuhan kalau benar ya saya support, kalau enggak ya sudah. Tapi saudara-saudaranya jadi iri teman-teman. Kadang waktu Tuhan kasih visi, kasih mimpi buat kita tentang masa depan kita, tentang karir, tentang pelayanan, tentang kesuksesan kita di masa depan, ada kalanya itu belum waktunya untuk diumumkan ke dunia. Ada waktu untuk disimpan dalam hati, bukan diposting di story. Kadang Tuhan mau mempersiapkan kita dulu sebelum mempublikasikan kita. Karena iri, kakak-kakaknya ini menjual Yusuf. Bayangkan, dari anak kesayangan menjadi budak di Mesir.
Pertama, dia dibawa ke negara lain yang bukan negaranya. Dibawa ke luar negeri tiba-tiba bahkan oleh orang asing. Lalu Yusuf dijadikan budak. Budak itu dia harus bekerja, dia harus membersihkan rumah, dia harus mengatur tanaman. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan tanpa dibayar. Tapi di situ justru kita melihat ada ayat yang keren banget. Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan begini. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Kata kuncinya Tuhan menyertai Yusuf. Ada penyertaan Tuhan dan endingnya jadi orang berhasil. Bahkan di tempat yang tidak seharusnya, di tempat yang salah pun Tuhan bisa membuat kita tetap berhasil. Kadang kita merasa gini, Tuhan kok aku ditempatin di tempat yang aku gak mau sih? Tuhan kenapa sih aku gak diterima di kampus yang udah aku doa-doain? Tuhan kenapa sih keluarga aku kok kayak gini banget sih? Kita bertanya-tanya, ini bukan tempatku yang seharusnya. Kok kayak begini, kok kayak begitu? Kita bertanya-tanya, tapi justru di tempat yang gak ideal, yang gak seharusnya itulah Tuhan sedang melatih karakter kita. Sekali lagi, di tempat yang tidak seharusnya, Tuhan sedang melatih karakter kita. Kalau kita punya potensi, tapi tanpa karakter, akhirnya adalah bahaya. Tapi kalau kita punya potensi dan kita punya karakter, akhirnya adalah kita bisa menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yusuf, dia makin dipercaya di rumah Potifar. Tapi tiba-tiba datang godaan besar. Ada lagi ya masalahnya. Istri Potifar suka sama Yusuf dan terus ngejar-ngejar Yusuf. Ini kayak versi kuno dari kalau sekarang ini tiba-tiba di DM yang gak bener. Di DM sama cewek dan diajakin untuk ngelakuin hal yang gak bener. Tapi Yusuf tegas banget. Dibilang di Kejadian 39 ayat 9, dia bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Stop, Yusuf bilang, tidak mungkin aku akan ngelakuin kejahatan besar ini. Yusuf ngerti, dia bukan cuma takut sama Potifarnya, karena Potifar kan gak lihat ya. Dia takut mendukakan Tuhan Yesus. Dia takut untuk membuat Allahnya kecewa padanya. Kadang kita juga dapat godaan modern teman-teman. Godaan modernnya, ada tiba-tiba nih link aneh di DM IG. Atau ada postingan yang menarik nih, tapi kayaknya agak salah ya di TikTok. Atau godaan nonton hal yang gak beres. Atau ada tekanan, pressure untuk ikutin tren biar dianggap gaul. Atau juga pengen ngelakuin yang namanya hubungan tanpa status. Atau pacaran tapi mulai melewati batas-batas norma kekristenan. Yusuf mengajari kita begini, lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan kekudusan. Karena Yusuf mengatakan tidak kepada istri Potifar ini, akhirnya Yusuf masuk penjara. Walaupun Yusuf gak salah, dia malah difitnah masuk penjara. Justru disitulah Tuhan mulai bekerja. Di Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, namun Tuhan menyertai Yusuf, lagi-lagi menyertai. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Teman-teman kita lihat sama-sama Yusuf diberkati di rumah Yakub, di rumah papahnya. Dia dapat jubah terbaik, dia dapat papa yang sayang sama dia. Lalu ketika dia dijual, dibawa ke rumah Potifar, Tuhan tetap menyertai sehingga dia dipercayakan begitu banyak hal. Lalu dia masuk penjara nih gara-gara difitnah. Di penjara Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan kepala penjara pun mengatakan bahwa dia menyerahkan kunci dari setiap tahanan itu kepada Yusuf. Jadi Yusuf itu bebas sebetulnya, gak perlu diam di dalam sel penjaranya. Tuhan gak cuma ada waktu kita berhasil, tapi juga ada waktu kita sedang terluka. Saat Yusuf terluka karena dia dibawa ke tempat orang lain, bahkan dia masuk penjara, dia terluka. Tapi Tuhan ada buat dia. Yusuf tetap rajin, Yusuf tetap melayani, dan dia tetap punya hati yang benar. Dia gak bilang Tuhan jahat ya, saya gak mau percaya Tuhan lagi. Dia tetap punya hati yang benar sampai akhirnya dia dikenal sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Waktu di penjara ini, sekilas cerita, Yusuf menafsirkan mimpi sang juru minuman raja dan sang juru roti raja. Waktu Firaun saat itu bermimpi aneh dan gak ada satupun dukun-dukun di tempat itu yang bisa menjelaskan. Lalu ada orang yang bilang, yaitu si juru minuman raja ini. Dia bilang, Raja, di penjara itu ada satu orang loh yang bisa menerjemahkan mimpi saya, namanya Yusuf. Raja bilang, panggil Yusuf.
Lalu Tuhan membuat Yusuf dikenal oleh raja dan menerjemahkan mimpi raja. Tuhan bisa memakai tempat yang paling rendah sekalipun untuk mempersiapkan kamu menuju tempat yang paling tinggi. Tergantung dari sikap hatimu. Check your heart. Dan akhirnya Yusuf dipanggil ke istana. Dan waktu Firaun nanya, Yusuf tidak membanggakan diri sendiri. Dia nggak ngomong, emang gue sih paling sakti, gue paling hebat. Enggak sama sekali. Dia mengatakan di Kejadian 41 ayat 16, bukan aku melainkan Allah yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tahu dia cuman alat. Yusuf tahu Tuhanlah sumber segalanya. Dan setelah menafsirkan mimpi dengan benar, Yusuf langsung ditunjuk buat naik jabatan. Bayangkan, dari penjara naik jabatan jadi orang nomor 2 di Mesir. Nomor 2 setelah rajanya. Kalau ini film, inilah momen saat si orang yang tokoh utamanya ini glow up. Momen glow up-nya langsung lagunya jadi lagu kemenangan, tokohnya langsung naik jabatan, glow up banget. Tapi ini bukan karena Yusuf hebat, melainkan karena dia tetap menjaga hati dan menjaga tangannya bersih. Clean hands and pure heart. Beberapa tahun kemudian, keluarga Yusuf kelaparan. Keluarga Yusuf datang ke Mesir karena mereka mendengar di Mesir ada gandum. Mereka nggak tahu yang mereka akan hadapi adalah Yusuf. Bayangin, Yusuf punya kekuasaan buat balas dendam. Tapi dia malah menangis dan mengampuni. Dia nggak bilang, kalian ya, gara-gara kalian ya. Dia malah mengatakan di Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf nggak menyimpan dendam, dia menyimpan kasih. Karena orangnya hatinya bersih, nggak akan sibuk untuk membalas sakit hati. Dia sibuk untuk menjadi berkat. Teman-teman, apa yang sudah Yusuf alami, kita bisa lihat ada juga di Mazmur 24 ayat 3-5. Ini adalah sebuah gambaran. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dikatakan siapa yang boleh ketemu sama Tuhan, yang akan Tuhan dengar, orang yang bersih tangannya. Tangannya artinya tindakannya bersih. Tindakannya tidak menunjukkan sesuatu yang membuat orang lain rugi. Dan hatinya bersih. Bersih tangannya, murni hatinya. Hatinya artinya motivasinya. Tangan adalah tindakanmu, hati adalah motivasi hatimu. Clean hands and pure heart. So let's do the heart check, guys. Mari kita cek hati kita, apakah motivasi hati kita murni, apakah tindakan kita bersih di hadapan Tuhan. Yusuf dua-duanya dijaga. Dia jaga tangannya, dia jaga hatinya. Dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan jaga hatimu, bukan hatinya. Bukan hati mereka, tapi hatimu. Kita nggak bisa mengontrol hati orang lain, tapi kita bisa mengontrol hati kita sendiri. Teman-teman, Tuhan nggak cari orang yang paling keren, paling populer, paling pintar, paling banyak followersnya. Nggak, teman-teman. Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya benar dan tangannya bersih. Let's check your heart. Are you the one? Waktu kamu lagi di posisi sulit kayak Yusuf, mungkin kamu lagi seperti Yusuf yang di penjara. Atau kamu lagi dalam posisi, dalam arti penjara adalah kamu nggak bisa mengambil keputusan yang sesuai keinginan kamu. Tetap percaya bahwa Tuhan nggak akan ninggalin kamu. Proses ini bukanlah akhir, tapi persiapan. Yusuf mulai dari dapat mimpi dari Tuhan. Everything start from a dream from God. Lalu dia dijatuhkan oleh manusia, dijual, dimasukin penjara. Itu adalah sebuah ujian. Tapi akhirnya diangkat lagi oleh Tuhan. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan, terpujilah nama Tuhan. Dan yang bikin Yusuf bisa sampai di posisi dia saat itu, bukan karena koneksi, bukan karena keberuntungan, tapi karena dia jaga hatinya tetap murni dan tangannya tetap bersih. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Let's come to God and check our heart. Apakah hati kita murni di hadapan Tuhan? Apakah tindakan kita benar di hadapan Tuhan?
Kalau ada tindakan kita yang tidak benar, kalau ada motivasi hati kita yang tidak murni, mari kita minta ampun, mohonkan ampunan pada Tuhan sehingga kita berjalan dengan clean hands and pure heart. Kita menutup tahun ini dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu mengingatkan kami apapun yang kami sedang kerjakan. Hari ini Tuhan, kami minta terangi hati kami agar kami melihat apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami masih jauh daripada Tuhan, kalau kami punya banyak hal yang kami sembunyikan, kami minta Tuhan bersihkan hati kami yang kotor dan buat kami bisa hidup dekat dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kalau ada teman-teman di antara para jemaat yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa Tuhan, biar hari ini juga menjadi hari keselamatan, menjadi salvation day bagi setiap teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan kami, jadilah Raja kami, karena kami tidak bisa memutuskan dengan benar tanpa ada tuntunan Tuhan. Tolong kami Yesus, berikan kami hidup yang baru dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap berjalan dengan hati yang benar. Cleanse our heart. Help us Lord, kami pengen ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin diizinkan naik ke gunung-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik dan selalu menunjukkan arah yang benar kepada kami. Dan saat ini jemaat Allah yang sudah siap untuk berjalan dalam kehendak Allah. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil. Biar hatimu yang tulus, hatimu yang bersih, tanganmu yang benar. Itu yang akan membawamu berhasil dari hari ke hari. Terimalah berkat Allah, terimalah keberhasilan daripada Tuhan. Karena clean hands and pure heart yang kau miliki. Biar hatimu sungguh menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Buat teman-teman yang mau sharing sesuatu, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.